Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat ini putusan MK atau MK 60. Ketentuannya adalah ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara partai atau 20% kursi di DPRD, tapi ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan jalur independen atau perseorangan. Ini merujuk pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada pemirsa. Ya, sementara itu di pasal 40 ayat 3, dampaknya partai politik bisa usung kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Ini yang kemudian menjadi angin segar untuk calon-calon yang tidak memiliki kursi di DPRD masih bisa mencalonkan. Selain itu adalah jumlah DPT provinsi sampai dengan 2 juta jiwa, ambang batas 10% untuk parpol dan gabungan parpol, dan jumlah DPT provinsi lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, ambang batas 8,5% suara parpol, gabungan parpol. Ini yang kemudian menjadi angin segar untuk partai politik yang memiliki koalisi kecil pemirsa atau bisa mengusung partai politik, bisa mengusung calon sendiri untuk partai politik. Bahkan juga untuk DPT 6 juta hingga 12 juta jiwa 7,5% dan lebih dari 12 juta jiwa hanya 6,5% saja ambang batas suara partai politik pemirsa. Ini merujuk kepada keputusan MK 60 atau Mahkamah Konstitusi nomor 60 pemirsa tahun 2024. Ya, sambil saya menunggu Bang Henry Satrio yang dalam perjalanan menuju TV One Pulau Gadung pemirsa, kembali saya tanyakan kepada Bang Huda, tapi sebelumnya kita akan lihat ini putusan MA pemirsa. Kalau tadi adalah putusan MK, sementara putusan MA menjadi rujukan dari apa yang dibahas oleh Badan Legislasi DPR hari ini, yakni adalah mengenai usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakilnya, 25 tahun untuk calon bupati dan wakilnya, dan juga wali kota dan wakilnya terhitung sejak pelantikan. Ini yang kemudian menjadi titik poin kalau MA memutuskan untuk batas usia 30 tahun dan 25 tahun ini ketika dilantik. Sementara putusan MK batasan 30 tahun ketika mendaftar pemirsa. Polemik ini yang kemudian menjadi landasan kenapa keputusan MK seakan-akan dianulir oleh keputusan Badan Legislasi yang merujuk kepada putusan MA. Ya, sekarang saya sudah berada bersama dengan Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Saya langsung saja tanyakan. Ya. Ada apa dengan politik kita saat ini? Kemarin baru saja kita mendengar putusan MK. Ada beberapa pihak yang diuntungkan. Tiba-tiba langsung dikebut Badan Legislasi merujuk kepada putusan MA menganulir putusan MK. Ya, sebetulnya kan keputusan MK-nya nggak bisa dianulir kan. Langsung berlaku dan mengikat. Dan itu sudah ada jurisprudensinya kan pada saat Mas Gibran maju sebagai cawapres. Nah, sekarang sebetulnya kan tinggal mengulang aja, semua case-nya berbeda. Jadi artinya kalau secara hukum tata negara harusnya tidak bisa dianulir kan ini, dan saya yakin juga anggota DPR tahu lah ini nggak bisa dianulir. Jadi saya nggak ngerti mereka bercanda apa serius sebetulnya tadi di balik itu. Nanti harusnya bisa dijawab ya. Hanya memang gini Caca, ini semua kan sebetulnya gara-gara elit politik kita itu bicaranya hal kecil ya. Siapa bisa mencalonkan dan siapa yang tidak bisa dicalonkan gitu. Makanya kemudian perbincangannya tuh di hal-hal seperti ini. Mau Mas Gibran dicalonkan, keluar MK. Mau Mas Kaisang tidak bisa dicalonkan, keluar MK. PDI Perjuangan bisa mencalonkan atau tidak, keluar MK gitu-gitu kan. Jadi sebetulnya harusnya para elit politik sekarang itu berpikirnya lebih jernih dan berpikir ke depan, ke masa depan bangsa gitu. Berpikirlah untuk tidak men-trigger adanya gesekan-gesekan baru di masyarakat gitu. Dan kemudian berusahalah berpikir tentang hal-hal nyata dalam kehidupan rakyat seperti PHK yang setiap hari terus-menerus ada dan lain-lain gitu. Jadi artinya sebetulnya kalau isu ini saya juga yakin DPR sudah mengerti ya bahwa MK sebetulnya keputusannya tidak bisa diubah dan memang mengikat langsung berlaku gitu. Kalau kemudian DPR mencari celah, kan lucu juga rakyat kemarin sudah melihat jurisprudensinya pada saat case-nya Mas Gibran gitu. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya kan bertanya-tanya ini maksudnya apa sih?
ada aturan kemudian diubah, ada aturan diubah gitu. Kan jadi lelah juga sebetulnya ya. Dan seperti ini kan nanti juga kasihan hasilnya gitu, karena sudah ada keputusan MK yang legal, keputusan MK yang konstitusional, dan itu sebelumnya berlaku di case yang lain, di case-nya Gibran, tapi sekarang kemudian di case-nya yang kemarin katanya bisa mencalonkan calon presiden atau calon kepala daerahnya 7,5%, tiba-tiba nggak bisa. Lagi-lagi ini case-nya bukan tentang Anies, bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Gibran dan Kaesang, tapi ini adalah tentang bagaimana undang-undang berlaku sebenarnya di Indonesia. Kalau yang kemarin persoalan Mas Gibran itu tidak ada gocekan-gocekan di DPR, tapi kenapa kemudian sekarang harus ada gocekan-gocekan di DPR? Jadi kan hilang saja sudah akal sehatnya di Indonesia ini sekarang, karena hal-hal yang ada kaitannya dengan kekuasaan, siapa bisa maju, siapa tidak, dan lain-lain gitu. Oke, sekarang saya kembali bertanya kepada Bang Basara. Bang Basara, ada dua perwakilan dari partai PDIP khususnya, anggota fraksi PDIP, yang sempat memberikan interupsi ketika rapat panja hari ini, sinkronisasi dengan Balek. Sebenarnya kalau informasi internal itu sealot apa sih? Karena memang protes ini satu-satunya ini datang dari PDIP ketika Balek menginginkan acuannya adalah MA, sementara PDIP menginginkan bahwa acuannya tetap kepada MK. Saya sependapat dengan pernyataan Mas Henry tadi, bahwa dinamika politik hukum kita saat ini bukanlah tentang PDI Perjuangan, bukanlah tentang urusan orang per orang yang mau menjadi pejabat negara, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Tetapi persoalan politik hukum kita saat ini adalah menyangkut keselamatan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Para pendiri bangsa sudah memikirkan negara yang begitu besar, majemuk, kompleks permasalahannya hanya bisa diikat dengan konsensus atau kesepakatan bernegara kita. Salah satu kesepakatan bernegara kita adalah kita mendirikan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Maka oleh karena itu, yang disinggung oleh Mas Henry tadi, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2003 tentang batas maksimal, batas minimal usia calon presiden dan calon presiden yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian calon presiden dan calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun diberikan frasa tambahan, yaitu pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Pada saat itu kami menolak keputusan MK tersebut. Tetapi karena kita sepakat prinsip kita adalah prinsip negara hukum, sekalipun ketua MK-nya telah diberhentikan di Mahkamah etiknya Mahkamah Konstitusi itu, kita harus akui bahwa keputusan MK itu bersifat final and binding. Maka oleh karena itu, posisi PDI Perjuangan masih dengan partai-partai lain di luar blok koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran pada waktu itu. Tapi kita tidak melakukan upaya apapun untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi melalui legislative review di DPR seperti yang terjadi sekarang ini. Karena kami yakini kita tidak boleh hal-hal semacam itu menabrak urusan berbangsa dan bernegara yang telah kita sepakati. Putusan MK nomor 90 tahun 2003 kemarin, kita dipaksa untuk menerima putusan MK yang membolehkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Kok sekarang kita dipaksa lagi untuk menolak keputusan MK yang mengatur tentang batas threshold partai politik untuk mengusulkan calon kepala dan wakil kepala daerah, juga batas usia kepala daerah saat didaftarkan atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana putusan MK nomor 70 itu. Saya kira ini kita buka, kita ajak nurani publik. Hati nurani bangsa ini, hati nurani semua teman-teman di DPR RI, bahwa marilah prinsip-prinsip bernegara yang telah kita sepakati kita jaga demi Bang Basara, demi bangsa dan negara kita. Betul sekali, kita nanti akan menunggu bagaimana kemudian jalannya hasil rapat panja pemirsa di DPR, khususnya Badan Legislasi DPR yang akan memutuskan malam hari ini sesaat lagi.